Kali ini kita berada di masjid tertua di Sulawesi Selatan, Masjid Katangka yang tepatnya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sembohopu. Dengan Bapak siapa? Dengela. Oh ya, Dengela. Saya Asar. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ini merupakan salah satu dari program kerja TMP Al-Sailsi Unhas. Kami ingin bertanya seputar karena masjid ini merupakan masjid sejarah. Jadi kami ingin pertama kami ingin tahu kenapa masjid ini dinamakan Masjid Katangka. Jadi ketika kedatangan 41 orang ulama yang berasal dari Yaman yang datang ke kerajaan Goa ini bermaksud untuk mengajak Raja Goa masuk Islam. Jadi sebelum sampai ke istana, mereka ini mampir di tempat ini di bawah sebatang pohon yang namanya pohon Katangka. Karena hari itu hari Jumat, maka mereka melaksanakan salat Jumat di bawah pohon Katangka tersebut. Jadi pohon Katangka ini berbentuk seperti payung. Jadi bawahnya ini bisa atau berbentuk seperti tanah lawa ya. Jadi setelah mereka melaksanakan salat Jumat, barulah mereka ini menuju ke istana untuk menawarkan Islam kepada Raja Goa. Dan setelah Islam ini diterima, maka ditunjuklah di mana tempat pertama kalinya dilaksanakan salat Jumat, yaitu di bawah pohon Katangka. Dan pohon Katangka ini ditebang dan kayunya itu digunakan sebagai bahan untuk mendirikan masjid. Jadi Masjid Katangka ini rupanya bahan dasarnya dari pohon Katangka itu sendiri. Mungkin itulah sebab sehingga dikatakan Masjid Katangka. Nah kemudian mengenai model ya Pak, kami ingin tahu lebih jauh lagi seperti apa arsitek dari bangunan ini. Jadi sejak didirikannya masjid ini yaitu sekitar tahun 1603. Jadi kalau kita melihat bentuk bangunan yang ada di dalam masjid itu, kita bisa melihat pengaruh beberapa budaya. Jadi arsitektur masjid ini tuh dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi kalau kita ke dalam, kita bisa melihat bentuk mimbarnya itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Ya. Terus bentuk dinding, tiang dan langit-langit masjid itu dipengaruhi oleh budaya Eropa atau Portugis. Sementara bentuk atapnya itu dipengaruhi oleh budaya Jawa dan atau berpadu antara budaya Jawa dan budaya lokal ya. Jadi menarik ya melihat kita dengar bagaimana bentuk dan arsitek dari masjid ini sangat luar biasa karena rupanya selain merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan, masjid ini rupanya merupakan perpaduan dari berbagai model di belahan bumi ini yang kita kenal sebagai model-model yang pada saat itu lagi kerennya di Eropa seperti itu. Kemudian begini Pak, kita kenal bahwa di makam ini di masjid ini rupanya terletak banyak makam ya. Ya, kami juga ingin tahu sih di masjid ini itu makam-makam siapa saja yang ada. Jadi di sekitar masjid ini terdapat
beberapa makam Raja Gua. Jadi ada 4 makam Raja Gua di sekitar masjid ini. Jadi yang lain itu adalah punggawa-punggawa kerajaan, keluarga, keturunan Raja-Raja Gua beserta ulama yang pernah bermukim di sekitar masjid ini. Ya, jadi mungkin kita bisa ke makamnya Pak. Prosesnya ada.